Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyahri dahri. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, hidayah dan inayah, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah di malam ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjunan alam yang menjadi suri tauladan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim ulama, para ustad, guru-guru kita semua yang nampak hadir pada malam ini, yang insya Allah Allah muliakan. Hadratil kiram wal muhtaram, pengurus DKM Mutiara Hikmah, yang insya Allah Allah muliakan. Hadratil kiram wal muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda jamaah Masjid Mutiara Hikmah yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di tanggal 29 Maret 2025 atau bertepatan dengan malam 30. Malam 30 Ramadan 1446 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh keberkahan. Namun bulan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Bulan yang kita damba-dambakan, bulan yang kita nanti-nanti, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tentunya mari kita evaluasi ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Ada sebuah qaul yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, alamatu qabulit ta'ati angtu shola bi ta'atin ba'daha. Artinya, tanda-tanda diterimanya ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah konsisten melaksanakan ibadah tersebut setelah melaksanakan ketaatan itu. Begitu juga sebaliknya, wa alamatu raddiha angtu shola bimaksiatin ba'daha. Artinya, tanda-tanda ditolaknya ketaatan adalah melaksanakan kemaksiatan setelah ketaatan tersebut. Maka qaul ulama ini, ucapan ulama ini perlu menjadi introspeksi bagi diri kita.
Mari sama-sama muhasabah diri. Mari sama-sama evaluasi ibadah kita. Yang mana di bulan Ramadan ini tentunya umat Islam mengalami peningkatan dalam beribadah. Baik itu merupakan puasa, kemudian sholat, kemudian sedekah, kemudian membaca Al-Quran, silaturahmi, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Menurut Syekh Ibnu Rajab, salah satu tanda diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan adalah kita konsisten melaksanakan ibadah tersebut. Adalah kita istiqomah melaksanakan ibadah tersebut. Mari kita rinci satu-satu. Yang pertama adalah ibadah puasa. Kita selama bulan Ramadan ternyata bisa menahan hawa nafsu, ternyata bisa menahan lapar dan dahaga dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Selama 30 hari kita melaksanakannya. Tentu ini menjadi PR bagi kita. Jikalau kita ingin diterima amal ibadah kita, khususnya puasa di bulan Ramadan, maka kata Syekh Ibnu Rajab adalah konsisten melaksanakan ibadah puasa tersebut. Oleh karena itu, ibadah puasa ini bukan hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Mari kita istiqomah melaksanakan puasa di bulan-bulan selanjutnya. Salah satunya adalah puasa di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana, barang siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawalin, kemudian melanjutkan dengan 6 hari pada bulan Syawal, kana kasaumid dahri, maka orang tersebut seperti puasa 1 tahun." Jadi barang siapa yang puasa selama 30 hari di bulan Ramadan, kemudian melanjutkannya dengan puasa sunnah Syawal selama 6 hari, maka itu seperti puasa 1 tahun. Kenapa demikian? Karena wal hasanatu bi asri amsaliha. Satu kebaikan dihitung sebagai 10 kebaikan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita puasa bulan Ramadan 30 hari, ditambah puasa sunat Syawal 6 hari, itu sama dengan 36 hari. 36 hari wal hasanatu bi asri amsaliha. Satu kebaikan itu akan dibalas oleh 10 kebaikan. Berarti 36 kali 10 sama dengan 360 hari. Sedangkan dalam hitungan tahun Hijriyah, 1 tahun itu adalah 354 hari. Dalam hitungan Masehi, 1 tahun itu 365 hari. Ini tentunya menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan ibadah puasa kita. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi mari kita lanjutkan puasa ini di bulan Syawal. Kemudian di bulan-bulan selanjutnya dengan melaksanakan puasa Senin Kemis selama 8 hari minimal dalam 1 bulan, melaksanakan puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Karena ternyata Ramadan mengajarkan bahwa kita mampu melaksanakan puasa selama 30 hari. Kita mampu menahan hawa nafsu selama 30 hari. Kita mampu menahan dahaga dan lapar selama 30 hari. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mampu melaksanakan puasa sunat di bulan-bulan selanjutnya? Kemudian yang kedua yaitu perihal sholat. Ketika bulan Ramadan, sholat tarawih mengajarkan kepada kita, ternyata kita mampu berdiri lebih lama untuk melaksanakan ibadah. Kita melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, ditambah dengan witir 3 rakaat menjadi 11 rakaat. Ternyata kita mampu melaksanakan atau berdiri lebih lama melaksanakan ibadah. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa meneruskan hal tersebut di bulan selanjutnya? Kemudian di bulan Ramadan ini terdapat amalan yang biasa dilaksanakan, yaitu tadarus Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan ini para muslimin muslimat berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang 3 kali hataman,
ada yang 5 kali khataman, bahkan minimal 1 kali khataman. Orang-orang Islam rata-rata minimal 1 kali khataman Al-Quran dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa amalan ini hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja? Ini membuktikan bahwa bulan Ramadan mengajarkan ternyata kita mampu membaca Al-Quran 1 khataman dalam 1 bulan. Ternyata kita punya waktu yang luang untuk membaca Al-Quran jikalau kita menyempatkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dan 1 kebaikan dihitung 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti ketika kita membaca Al-Quran 1 huruf, itu mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi jikalau kita mampu menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan setelah Ramadan. Karena dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Iqra'ul Qur'ana", bacalah wahai kalian Al-Quran. "Fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi", karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada orang yang mempunyainya, yaitu orang yang membaca, orang yang menghafal, dan orang yang mengamalkannya. Kemudian hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan ada yang disebut ibadah sunat sahur. Kita malam-malam walaupun dalam kondisi letih, walaupun dalam kondisi lelah, setelah bekerja seharian, setelah melaksanakan tarawih dan lain sebagainya, sholat atau ibadah sahur ini mengajarkan kepada kita, ternyata kita mampu untuk bangun di sepertiga malam. Sahur membuktikan kita mampu untuk bangun di sepertiga malam. Pertanyaannya, kenapa kita belum mampu melaksanakan qiyamul lail di sepertiga malam di bulan-bulan selain bulan Ramadan? Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Al-Fakir mengajak kepada para hadirin, mari meneruskan, mari istiqomah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah di bulan selanjutnya. Karena sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh Ibnu Rajab, wa alamatu raddiha an tusalla bi maksiatin. Nauzubillahi min zalik. Salah satu tanda ditolaknya ketaatan adalah melaksanakan kemaksiatan setelahnya. Jadi ketika kita bulan Ramadan meningkatkan amal ibadah kita, kemudian besok pada hari Senin kita masuk bulan Syawal, lalu amal ibadah kita yang di bulan Ramadan itu kita tinggalkan, apalagi dengan dibarengi dengan kemaksiatan, maka kata Syekh Ibnu Rajab, itu merupakan tanda ditolaknya ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin melihat tanda-tanda diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan adalah konsisten atau istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah tersebut di bulan selanjutnya. Kalau kita ingin melihat ditolaknya amal ibadah kita di bulan Ramadan adalah dengan melaksanakan maksiat di bulan-bulan selanjutnya. Jadi bulan Ramadan ini bukan hanya bulan suci, tapi juga bulan tarbiyah, tapi juga bulan pendidikan bagi kita untuk meneruskan ibadah-ibadah di bulan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, di bulan Ramadan ini terdapat salah satu ibadah yang luar biasa, yaitu silaturahmi, yaitu silaturrahim. Karena kita sebagai makhluk Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Jadi salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian salah satu bentuk ibadah ada yang disebut dengan ibadah vertikal, yaitu hablum minallah. Ada juga yang disebut dengan ibadah horizontal, yaitu hablum minannas. Salah satu ibadah horizontal atau ibadah hablum minannas adalah silaturahmi, adalah silaturrahim. Ramadan mengajarkan kita ternyata kita bisa meninggalkan permusuhan. Ramadan mengajarkan kepada kita ternyata kita mampu menahan hawa nafsu, mampu menahan amarah, mampu menahan ghibah, mampu menahan fitnah. Bahkan biasanya setelah pelaksanaan Idul Fitri, kita suka melaksanakan salah satu ibadah yang luar biasa, yaitu saling memaafkan. Maka hal tersebut bukan hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja. Mari kita lanjutkan ke ibadah silaturahmi di bulan-bulan selanjutnya. Menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah watoniyah, menjaga ukhuwah basariyah, persaudaraan antara sesama muslim, persaudaraan antar sesama warga negara, persaudaraan antar sesama manusia. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini kita semua diterima amalnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bulan Ramadan ini membawa kita kepada keistiqomahan melaksanakan ibadah di bulan-bulan selanjutnya, sehingga kita menjadi hamba yang abidun, insanun kamil, hamba yang beribadah, manusia yang sempurna, yang dekat dengan Tuhannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jikalau ada kekurangan, itu murni kesalahan saya, Al-Fakir Deden Hilmansah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.